Pemirsa, Anda kembali di Top News. Korps Tipikor Mabes Polri dan Polda Metro Jaya secara maraton melimpahkan berkas penyidikan 3 kasus kakap yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan kilat yang dilakukan kurang dari 24 jam setelah pengumuman tersangka kini menjadi ujian integritas para penegak hukum dalam menangani kasus jumbo ini. Berikut ulasannya dalam Top Review Tunggal Lagi bersama Katauma. Tak sampai 24 jam setelah mengumumkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya secara maraton melimpahkan berkas penyidikan 3 kasus kakap yang menjerat Febri ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kepolisian menyatakan pelimpahan berkas penyidikan ini bertujuan untuk menjaga sinergitas kedua lembaga penegak hukum tersebut yang sempat dipertanyakan publik setelah Polri mengusut penanganan 3 kasus jumbo yakni korupsi batubara, pengolahan dana di perusahaan plat merah, serta penyelesaian utang korporasi. Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi, Inspektur Jenderal Totok Suharyanto menyatakan pihaknya telah memeriksa 15 saksi, menggeledah sekitar 13 lokasi dalam kasus tersebut, termasuk rumah mewah milik Febri di Sentul, Bogor, dan menetapkan Febri dan seorang swasta bernama Don Rito sebagai tersangka dalam kasus ini. Kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Dengan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap, pelimpahan berkas penyidikan tersebut mulai bertahap dilakukan Polri pada Minggu petang 11 Juli 2026. Dalam pelimpahan penyidikan kasus, sejumlah koper diangkut ke dalam mobil yang kemudian diboyong ke Kejaksaan Agung. Pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menegaskan pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut dan akan meneliti secara cermat seluruh kelengkapan berkas, alat bukti maupun barang bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Namun Rudi menyatakan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah belum ditahan. Proses pemeriksaan Febri juga belum dilakukan karena Kejaksaan Agung baru menerima pelimpahan berkas kasus tersebut. Berarti kalau Pak Febrinya sendiri sudah ditahan atau masih di rumah di radio? Belum melakukan penahanan kan informasinya. Perannya spesifik apa sih Pak dalam 3 kasus yang dilimpahkan ini Pak? Nanti menunggu pengembangan penyidikan, pelimpahan, nanti berkas pemeriksaan hari ini kan menyusul sama berita acaranya. Diskusi bersama dengan tim atau tas. Di sisi lain, Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawasi penanganan 3 kasus besar yang penyidikannya dialihkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menegaskan pembentukan Panja dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tidak diintervensi oleh kepentingan apapun. Komisi 3 DPR juga mengusulkan agar Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik independen dan bebas afiliasi dari pihak-pihak yang sedang diperiksa agar kepercayaan publik tetap terjaga dalam penanganan kasus tersebut. Juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan saudara FA yang terbentuk dari tim yang steril dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan saudara FA.
3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Untuk itu, berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, pasal 98 ayat 3 Undang-Undang MD 3 atau Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta pasal 108 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata tertib. Kendati demikian, janji kejaksaan mengusut kasus ini secara profesional serta pengawasan dari panitia kerja DPR RI tak menyurutkan sorotan publik terhadap penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, para pengamat menilai langkah hukum ini akan menjadi ujian integritas bagi kejaksaan. Para pengamat berharap setiap tahapan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum acara pidana agar tidak membuka ruang bagi spekulasi maupun intervensi dari pihak lain. Ya, ketika ini pelimpahan akan berjalan, dan ini pembelajaran buat 3 institusi ini yang kita ingatkan juga pada sore hari ini. Basically mereka memiliki musuh yang sama. Kenapa kita mesti terpisah-pisah, terfragmentasi di dalam menyelesaikan ini? Kita nanti juga bisa melihat apakah kemudian EVA ini akan membuka lebih lanjut sehingga kemudian ada hal yang meringankan dia. Sudah terjadi suatu kerjasama, suatu koordinasi antara Polri, yaitu penyidiknya, dengan pihak calon jaksa penuntut Kejaksaan Agung. Telah terjadi kerjasama yang bagus gitu. Itulah menunjukkan bahwa anggapan masyarakat terjadi keretakan, terjadi perang dua institusi ini tidak benar gitu. Kita semua mengawasi ini dan kita yakin bahwa kejaksaan adalah suatu institusi yang kredibel yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh seluruh bangsa Indonesia. Tumpuan harapan atas penanganan kasus yang profesional, etis serta berkeadilan kini seutuhnya berada di pundak Kejaksaan Agung. Korps Adiaksa diharapkan mengukir sejarah sebagai lembaga yang tak pandang bulu dalam menangani kasus yang menjerat anggotanya sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.